Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Neurocognitive Disorder and Disorder Related to Aging. Yang menjadi pokok bahasan dalam presentasi kali ini ada dua, yaitu gangguan neurokognitif dan gangguan psikologi terkait penuaan. Nah, di dalam gangguan neurokognitif ini terbagi lagi. Yang pertama ada delirium, yang kedua gangguan neurokognitif mayor, dan yang ketiga ada gangguan neurokognitif ringan, keempat gangguan neurokognitif akibat penyakit Alzheimer, dan yang kelima itu ada gangguan neurokognitif lainnya. Lalu dalam gangguan psikologi terkait penuaan terbagi menjadi tiga, yaitu kecemasan dan penuaan, depresi dan penuaan, serta masalah tidur dan penuaan. Gangguan neurokognitif. Ketika kerusakan pada otak diakibatkan oleh cedera atau stroke, kerusakan itu bisa terjadi pada fungsi kognitif dan sosial. Gangguan neurokognitif muncul saat otak sedang rusak atau terganggu dalam kemampuannya untuk berfungsi karena cedera, penyakit, paparan racun, atau penggunaan dan penyalahgunaan obat psikoaktif. Jadi semakin luas kerusakan otak, maka lebih besar dan lebih luas gangguan fungsinya. Gangguan neurokognitif tidak didasarkan secara psikologis. Gangguan neurokognitif disebabkan oleh fisik atau penyakit medis, atau penggunaan atau penarikan obat yang mempengaruhi fungsi otak. Kemudian, gangguan neurokognitif didiagnosis berdasarkan defisit dalam fungsi kognitif yang menunjukkan perubahan yang nyata pada tingkat fungsi individu yang mencerminkan kerusakan otak atau penyelewengan fungsi. Ada tipe dari gangguan neurokognitif. Tipe yang pertama itu kerusakan pada otak bagian lobus temporal, misalnya dikaitkan dengan cacat dalam memori dan perhatian. Kemudian tipe yang kedua adalah kerusakan pada otak bagian lobus occipital, dapat mengakibatkan defisit visual spasial. Yang pertama ada delirium. Delirium adalah keadaan kebingungan mental yang ekstrim, di mana orang mengalami kesulitan memusatkan perhatian mereka, kesulitan berbicara dengan jelas dan koheren, dan kesulitan mengerahkan diri mereka sendiri ke lingkungan. Selanjutnya ada karakteristik delirium. Yang pertama, orang dalam keadaan mengigau mungkin mengalami halusinasi yang menakutkan, terutama halusinasi visual. Contohnya itu kayak mereka tuh seolah-olah nengok barang yang gerak, terus tiba-tiba ada cahaya. Nah, sebenarnya itu tuh nggak ada gitu. Terus yang kedua, ada gangguan dalam persepsi sering terjadi, seperti salah mengartikan rangsangan sensorik atau ilusi. Jadi contohnya itu kayak bunyinya alarm itu dipersepsikan sama mereka tanda kebakaran gitu, panik, kebingungan gitu. Terus yang ketiga ada mungkin perubahan yang cepat antara kegelisahan dan pingsan. Kegelisahan ditandai dengan insomnia, gelisah, gerakan tanpa tujuan, atau bahkan lari dari tempat tidur atau menyerang benda yang tidak ada. Jadi maksudnya di sini tuh terjadi perubahan perilaku yang cepat gitu. Mereka mengalami gangguan tidur, mereka mengalami halusinasi, gelisah, terus juga perilakunya jadi agresif gitu. Selanjutnya yang keempat, sering terjadi disorientasi waktu, di mana orang tuh nggak tahu ini tanggal berapa, ini hari apa, ini jam berapa, tetapi tidak disorientasi kepada orang. Jadi mereka masih bisa mengenali identitas diri sendiri ataupun orang lain. Terus yang kelima, yaitu mereka mungkin berbicara dengan penuh semangat, tetapi perkataan mereka tidak banyak mengandung makna. Jadi seringkali mereka tuh ngomong sesuatu yang di luar konteks gitu, yang udah ngomong panjang-panjang tapi nggak tahu maknanya itu apa gitu. Terus selanjutnya yang keenam, merasa sulit untuk mengabaikan rangsangan yang tidak relevan atau mengalihkan perhatian mereka ke tugas baru. Jadi orang yang terkena delirium ini mudah terdistraksi gitu.
Kemudian penyebab delirium. Delirium ini disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama ada trauma pada kepala, yang kedua demam tinggi karena infeksi, yang tiga gangguan metabolisme seperti hipoglikemia atau gula darah rendah, dan yang keempat pengaruh obat yang merugikan atau penyalahgunaan atau penarikan obat kayak pemakaian narkoba terus tiba-tiba nggak pakai, nah itu bisa berpengaruh juga. Yang kelima, kondisi medis yang mendasari seperti infeksi parah atau gagal jantung, penyakit hati, penyakit ginjal. Yang keenam, ketidakseimbangan cairan atau elektrolit. Ketujuh, gangguan kejang atau epilepsi. Kedelapan, luka pada otak dan penyakit yang mempengaruhi sistem saraf pusat, termasuk penyakit Parkinson. Encephalitis virus atau sejenis infeksi otak. Kemudian selanjutnya stroke, kekurangan vitamin B tiamin, juga sebagai efek samping dari penggunaan obat tertentu atau selama keadaan keracunan obat atau alkohol. Dan yang terakhir itu paparan zat beracun seperti makan jamur beracun tertentu. Terus juga delirium ini diperkirakan 1-2% aja di masyarakat umum, tapi meningkat 14% di antara orang-orang yang berusia di atas 85 tahun. Jadi orang-orang yang berusia di atas 85 tahun itu lebih banyak terkena delirium. Karakteristik delirium berdasarkan tingkatannya. Jadi delirium itu punya tingkatan keparahan, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Setiap tingkatan itu juga mempunyai gejala atau perilaku itu yang berbeda gitu. Boleh dibaca di tabel ini karena sebagian besar sudah saya jelaskan di karakteristik yang sebelumnya. Saya Fitriadi Insania Fendi akan menjelaskan mengenai gangguan mayor neurokognitif atau biasa disebut dengan demensia. Gangguan ini biasanya disebabkan dengan penurunan atau kemunduran fungsi mental yang ditandai dengan gangguan memori yang signifikan, seperti proses berpikir, perhatian, dan penilaian, dan dapat disebabkan oleh gangguan kognitif tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab gangguan neurokognitif mayor. Dapat disebabkan oleh penyakit Alzheimer atau penyakit otak yang melumpuhkan dan menurunkan fungsi memori. Yang kedua, dapat disebabkan oleh penyakit Pick. Penyakit Pick merupakan penyakit yang sejenis dengan Alzheimer tetapi lebih jarang terjadi. Yang ketiga, dapat disebabkan oleh infeksi atau gangguan yang mempengaruhi fungsi otak seperti meningitis, infeksi HIV, dan encephalitis. Encephalitis atau biasa disebut dengan radang otak. Dalam beberapa kasus, gangguan neurokognitif mayor atau demensia dapat dihentikan atau dipulihkan. Jika gangguan demensia tersebut disebabkan oleh jenis tumor tertentu atau oleh kejang, gangguan metabolisme, atau infeksi yang dapat diobati, atau bila hal itu diakibatkan oleh depresi atau penyalahgunaan zat tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai defisit kognitif atau gangguan kognitif terkait dengan demensia. Yang pertama, jenis defisit kognitif afasia. Gangguan kemampuan untuk memahami atau menghasilkan kemampuan berbicara.
Pada afasia terbagi menjadi dua. Yang pertama, afasia sensorik atau reseptif. Gangguan ini akan menyebabkan seseorang mengalami kesulitan memahami bahasa tertulis atau lisan, tetapi tetap memiliki kemampuan untuk mengekspresikan diri melalui ucapan. Yang kedua ada afasia motorik. Gangguan ini akan menyebabkan kemampuan mengekspresikan pikiran melalui ucapan akan terganggu, tetapi dapat memahami bahasa lisan. Seseorang dengan afasia motorik akan kesulitan menyebut objek yang sudah dikenal atau mungkin mengacak urutan kata yang normal. Selanjutnya ada jenis defisit kognitif apraksia. Merupakan gangguan kemampuan untuk melakukan gerakan yang disengaja meskipun tidak ada cacat pada fungsi motorik. Gangguan ini akan menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam meniru terhadap penggunaan suatu objek. Seperti seseorang mungkin tidak dapat memiliki kemampuan untuk mengikat tali sepatu, memasang kancing baju, atau menyisir rambut, walaupun tidak ada yang salah dengan lengan dan tangannya. Selanjutnya, jenis defisit kognitif agnosia merupakan ketidakmampuan untuk mengenali objek meskipun sistem sensorik yang utuh. Agnosia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, agnosia visual. Walaupun seseorang memiliki sistem visual yang utuh, gangguan ini menyebabkan seseorang tidak dapat mengidentifikasi objek garpu walaupun sudah diperlihatkan gambar objek garpu tersebut. Mungkin dapat mengidentifikasi objek jika diizinkan menyentuh dan memanipulasi dengan tangan. Yang selanjutnya ada agnosia auditorius. Gangguan ini mengakibatkan seseorang akan memiliki gangguan pada kemampuan untuk mengenali suara. Selanjutnya ada agnosia taktik. Gangguan ini membuat seseorang tidak dapat mengidentifikasi objek walau sudah memegang atau menyentuhnya. Seperti tidak dapat mengidentifikasi koin padahal telah memegang koin. Selanjutnya ada defisit gangguan kognitif, gangguan di fungsi eksekutif, kekurangan dalam perencanaan, pengorganisasian, atau mengurutkan aktivitas atau terlibat dalam pemikiran abstrak. Gangguan ini dapat terjadi seperti saat manajer kantor yang sebelumnya menangani anggaran dan penjadwalan kehilangan kemampuan untuk mengelola aliran pekerjaan di kantor atau beradaptasi dengan tuntutan baru. Atau bisa terjadi seperti seorang guru bahasa Inggris kehilangan kemampuan untuk mengekstrak makna dari puisi atau cerita. Demensia biasanya terjadi pada orang yang berusia di atas 80 tahun. Demensia yang dialami setelah usia 65 tahun disebut demensia onset lambat. Sedangkan demensia yang dimulai pada usia 65 tahun atau lebih awal disebut demensia onset dini. Gangguan neurokognitif ringan. Gangguan neurokognitif ringan adalah kelainan yang baru dikenali di DSM-5 yang berlaku untuk orang yang menderita penurunan fungsi kognitif ringan atau sedang dari tingkat sebelumnya. Penurunan ini tidak cukup besar untuk membenarkan diagnosis gangguan neurokognitif mayor. Kekhawatiran tentang fungsi kognitif seorang perlu dievaluasi oleh seorang dokter menggunakan tes neurokognitif formal yang mengukur keterampilan seperti memori, perhatian, dan pemecahan masalah. Klinis perlu menyadari perbedaan antara penuaan kognitif normal seperti penyimpangan memori yang diharapkan dan kelupaan biasa, dan defisit kognitif yang lebih parah yang menjadi ciri gangguan neurokognitif. Penuaan kognitif bukanlah penyakit, tetapi proses yang terjadi secara alami yang mempengaruhi setiap individu yang dimulai saat lahir dan berlanjut sepanjang umur. Gangguan neurokognitif ringan adalah nama baru untuk sindrom klinis yang secara luas diidentifikasi sebagai gangguan kognitif ringan atau disebut juga dengan MCI. Orang dengan gangguan neurokognitif ringan atau MCI dapat berfungsi secara mandiri dan menyelesaikan tugas sehari-hari di rumah dan di tempat kerja. Tetapi mereka perlu lebih berupaya dalam menyelesaikan tugas yang biasanya dilakukan dengan lebih mudah. Atau mereka mungkin memberi kompensasi dalam beberapa cara untuk mempertahankan kemandirian mereka.
seperti mengalihkan tanggung jawab pekerjaan kepada orang lain atau menggunakan perangkat elektronik untuk menambah memori tertinggal mereka. Gangguan ringan fungsi kognitif sering terjadi pada tahap awal penyakit neurodegeneratif seperti DA dan kondisi lain yang memengaruhi otak, seperti cedera otak traumatis, infeksi HIV, gangguan otak terkait penggunaan zat, dan diabetes. Misalnya Alzheimer biasanya berkembang secara bertahap dari waktu ke waktu, dan kebanyakan kasus dimulai dengan munculnya masalah memori yang terkait dengan gangguan kognitif ringan atau disebut dengan MCI yang biasanya berlangsung selama bertahun-tahun sebelum gejala langsung Alzheimer muncul. Namun penting untuk dicatat bahwa mayoritas orang dengan MCI tidak mengembangkan AD. Masukkannya diagnosis baru gangguan neurokognitif ringan di DSM-5 penting karena beberapa alasan. Pertama, menyoroti kebutuhan untuk mengidentifikasi kasus MCI yang dapat ditargetkan untuk intervensi dini sebelum defisit yang lebih serius muncul. Intervensi dini mungkin melibatkan pengobatan dengan obat-obatan atau pelatihan ulang kognitif yang tidak efektif setelah gangguan kognitif yang lebih parah berkembang. Dan yang kedua, mendiagnosis gangguan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kelompok peserta penelitian yang mungkin bersedia untuk berpartisipasi dalam uji coba penelitian yang berfokus pada menemukan cara untuk mencegah perkembangan dari bentuk gangguan kognitif ringan ke parah. Selanjutnya, gangguan neurokognitif akibat Alzheimer. Penyakit Alzheimer disease atau AD adalah penyakit otak degeneratif yang menyebabkan demensia progresif dan permanen yang ditandai dengan hilangnya ingatan dan penurunan fungsi kognitif lainnya, termasuk penilaian dan kemampuan untuk bernalar. Sebagian besar kasus AD ini terjadi pada orang di atas usia 65 ke atas. Penting untuk dicatat bahwa meskipun AD sangat berkaitan dengan penuaan, ini adalah penyakit otak degeneratif, bukan konsekuensi dari penuaan normal. Demensia yang berkaitan dengan AD berbentuk kemunduran progresif atau hilangnya kemampuan mental yang melibatkan memori, bahasa, dan pemecahan masalah. Kehilangan ingatan atau kelupaan, seperti misal seseorang lupa di mana meletakkan kacamata. Materi selanjutnya yang pertama yaitu diagnosis penyakit Alzheimer. Teknologi pemindaian yang menunjukkan plak yang terkait dengan penyakit bersama dengan bukti klinis kehilangan memori. Jadi, untuk mendiagnosis adanya penyakit Alzheimer pada seseorang itu, lakukanlah teknologi pemindaian pada otak untuk melihat apakah ada plak terkait dengan penyakit tersebut. Bersamaan dengan itu, dilihat dari bukti klinis bahwa seseorang tersebut mengalami kehilangan memori atau lupa ingatan. Selanjutnya yang kedua yaitu permasalahan penyakit Alzheimer. Pada tahap awal AD ditandai oleh masalah memori yang terbatas dan perubahan kepribadian yang halus. Pada AD yang cukup parah, orang membutuhkan bantuan untuk dalam mengelola tugas sehari-hari. Pada tahap awal Alzheimer yang ditandai oleh masalah memori yang terbatas, orang-orang penderita Alzheimer akan kesulitan dalam mengelola keuangan mereka, mengingat kejadian yang baru saja terjadi, dan informasi-informasi dasar pada diri mereka, seperti mereka lupa nomor telepon mereka, alamat rumah, kode pos, dan nama-nama orang yang ada di sekitar mereka. Bahkan, mereka akan lupa bagaimana caranya menghitung. Contohnya di sini ada seseorang eksekutif bisnis yang pernah mengelola jutaan dolar. Namun, mungkin dia menjadi tidak dapat melakukan aritmatika sederhana. Selanjutnya, perubahan kepribadian yang halus. Contohnya seperti tanda-tanda penarikan diri pada orang yang tadinya ramah atau mudah tersinggung pada orang yang lemah lembut. Pada awal tahap ini, orang dengan Alzheimer umumnya tampak rapi,
dan umumnya seperti kelihatan kooperatif dan terlihat pantas secara sosial. Pada tahap Alzheimer yang cukup parah, orang akan membutuhkan bantuan dalam mengelola tugas sehari-hari. Jadi pada tahap ini, pasien Alzheimer mungkin tidak akan memilih pakaian yang sesuai atau mengingat alamat atau nama anggota keluarganya. Jadi contohnya saat mengemudi, mereka itu mulai membuat kesalahan seperti gagal berhenti di rambu berhenti dan melaju saat harus mengerem. Mereka mungkin mengalami kesulitan saat buang air dan saat mandi sendirian. Jadi mereka harus selalu diawasi dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Mereka akan sering membuat kesalahan dalam mengenali diri sendiri di cermin. Jadi mereka nggak tahu diri mereka itu siapa. Juga mereka mungkin tidak lagi dapat bicara dalam kalimat yang lengkap. Selanjutnya yang ketiga yaitu gejala penyakit Alzheimer. Jadi di sini tuh penjelasannya hampir sama dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana orang dengan penyakit Alzheimer pada awalnya mengalami masalah mengelola keuangan mereka, mengingat peristiwa terkini atau informasi dasar pada diri mereka seperti nomor telepon, kode area, kode pos, dan nama cucu mereka sendiri. Dan mereka tidak dapat lagi melakukan perhitungan numerik. Pada Alzheimer yang cukup parah, orang membutuhkan bantuan dalam mengelola tugas mereka sehari-hari. Selanjutnya yang keempat yaitu faktor penyebab. Secara medis yaitu penumpukan plak amiloid menyebabkan peradangan di otak yang pada gilirannya merusak usia jaringan neuron yang terlibat dalam pembentukan memori dan penyimpanan memori. Sedangkan secara psikologis yaitu stres. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa faktor lingkungan mungkin dapat menyebabkan Alzheimer. Namun, belum diketahui faktor lingkungan tertentu apa dan bagaimana yang dapat menyebabkan terjadinya Alzheimer. Tetapi, streslah yang paling dapat mempengaruhi terjadinya Alzheimer. Yang kelima adalah pengobatan dan prevensi. Jadi salah satu obat yang banyak digunakan adalah donepezil, yaitu untuk meningkatkan kadar neurotransmitter asetilikobaris atau ACH. Obat ini membantu meningkatkan fungsi kognitif. Selain itu, dengan cara merangsang aktivitas kognitif seperti memecahkan teka-teki, membaca koran pers, bermain permainan kata, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu program olahraga teratur, menghindari merokok, dan mengikuti diet sehat. Nah, selanjutnya ada other neurocognitive disorder atau gangguan fungsi mental lainnya. Yang pertama itu ada gangguan neurokognitif vaskular. Gangguan ini sebelumnya disebut dengan demensia vaskular atau demensia multi-infarct. Ini merupakan bentuk gangguan neurokognitif mayor atau ringan akibat dari kejadian cerebrovaskular atau stroke yang mempengaruhi otak. Pada gangguan ini, beberapa fungsi kognitif vaskular tetap relatif utuh pada awal perjalanan gangguan, yang kemudian mengarah ke pola kemunduran yang tidak merata, di mana kelompok kompetensi atau kemampuan mental tetap ada, sementara kemampuan lain menderita gangguan berat. Selanjutnya ada gangguan neurokognitif frontotemporal. Gangguan ini ditandai dengan kerusakan atau penipisan penyusutan jaringan otak di lobus frontal dan temporal dari korteks cerebral. Gejalanya berupa kehilangan ingatan dan ketidaksesuaian sosial seperti hilangnya kesopanan dan atau ketampilan perilaku seksual yang mencolok. Bentuk demensia ini awalnya dikenal sebagai penyakit Pick. Penyakit ini biasa dimulai di usia paruh baya daripada dewasa akhir, tetapi kadang menyerang dewasa muda di usia 20-an. Resiko ini juga biasanya menurun dengan bertambahnya usia setelah 70 tahun. Pria lebih mungkin menderita penyakit Pick dibandingkan dengan wanita. Penyakit Pick juga sering diturunkan dalam keluarga dan bukti menunjukkan komponen genetiknya. Selanjutnya ada gangguan neurokognitif dampak pada cedera otak traumatis.
Trauma kepala akibat mengguncang, membenturkan, atau memotong jaringan otak ini biasanya terjadi karena kecelakaan atau penyerangan yang dapat melukai otak yang terkadang sangat parah. Cedera otak traumatis juga dapat menyebabkan cacat fisik atau kematian. Amnesia atau kehilangan ingatan seringkali terjadi setelah peristiwa traumatis seperti pukulan di kepala, sengatan listrik, atau operasi bedah besar. Cedera kepala dapat membuat orang tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi tidak lama sebelum kecelakaan. Amnesia terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada amnesia retrograd. Amnesia ini itu hilangnya memori peristiwa masa lalu dan informasi pribadi. Jadi orang yang mengalami amnesia ini tidak dapat mengingat kejadian-kejadian pada masa lalu. Sedangkan yang kedua ada anterograd amnesia atau ketidakmampuan atau kesulitan membentuk atau menyimpan ingatan baru. Nah, kalau misalnya amnesia yang ini, dia tuh nggak dapat mengingat kejadian-kejadian yang baru saja terjadi, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada gangguan neurokognitif yang diinduksi zat atau obat. Penggunaan atau penarikan zat atau obat psikoaktif dapat mengganggu fungsi otak dalam banyak hal yang menyebabkan gangguan neurokognitif minor ataupun mayor. Contoh paling umumnya adalah sindrom Korsakoff yang melibatkan kehilangan memori permanen akibat kerusakan otak akibat kekurangan vitamin B1 atau tiamin. Gangguan ini dikaitkan dengan alkoholisme kronis karena orang yang menyalahgunakan alkohol cenderung kurang memperhatikan kebutuhan nutrisinya atau hati mereka yang direndam alkohol mungkin tidak dapat memetabolisme vitamin secara efisien. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan ialah gangguan neurokognitif Lewy Bodies. Gangguan neurokognitif Lewy Bodies merupakan salah satu jenis gangguan neurokognitif yang seringkali terjadi pada orang-orang yang berusia 50 sampai 85 tahun. Biasanya gangguan jenis ini terjadi karena adanya endapan protein abnormal yang terbentuk di dalam inti sel di bagian otak yang mengganggu proses otak pada saat mengontrol memori dan kontrol motorik. Ciri yang membedakan dari gangguan ini selain penurunan kognitif yang mendalam adalah biasanya orang-orang yang menderita gangguan ini memiliki kewaspadaan atau perhatian yang berfluktuasi atau turun naik. Selain itu, orang-orang yang menderita penyakit atau gangguan ini seringkali merasa mengantuk yang lebih sering. Mereka juga sering menatap langit serta memiliki halusinasi visual yang berulang dan gerakan tubuh orang-orang yang menderita gangguan ini juga lebih kaku. Selanjutnya yang akan saya jelaskan ialah gangguan neurokognitif akibat penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson merupakan salah satu penyakit yang pernah diderita oleh salah seorang tokoh terkenal seperti Muhammad Ali dan aktor Michael J. Fox. Penyakit Parkinson merupakan penyakit neurologis yang berkembang secara perlahan. Pada umumnya, penyakit jenis ini menyerang pria dan wanita secara merata, dan paling sering menyerang orang-orang yang berusia 50 sampai 69 tahun. Penyakit Parkinson ditandai dengan gemetar atau tremor yang tidak terkendali sama sekali, kekakuan atau otot menjadi kaku, gangguan pada postur tubuh. Biasanya orang yang menderita gangguan jenis ini tubuhnya condong ke depan dan mereka kurang mampu mengontrol atas gerakan tubuh mereka. Namun terkadang orang dengan penyakit Parkinson bisa mengontrol tremor atau guncangannya, tapi itu hanya berlaku selama sebentar. Terkadang ada yang bisa berjalan dengan susah payah, namun ada juga yang tidak bisa berjalan pada saat sudah menderita penyakit jenis ini. Orang-orang yang menderita penyakit jenis ini juga dianggap memakai topeng karena mereka tidak memiliki ekspresi sama sekali. Materi selanjutnya ialah gangguan neurokognitif akibat penyakit Huntington. Penyakit Huntington juga dikenal sebagai Huntington's chorea, yang pertama kali diperkenalkan oleh salah satu ahli saraf yang bernama George Huntington pada tahun 1872.
Penyakit ini biasanya atau pada umumnya disebabkan karena adanya kerusakan progresif dari bangsal ganglia atau bagian dari otak yang membantu mengatur gerakan dan postur tubuh. Gejala fisik yang paling menonjol dari penyakit ini ialah gerakan wajah yang tidak disengaja dan tersentak-sentak atau meringis, leher, tungkai, dan tubuh berbeda dengan gerakan yang menjadi ciri penyakit Parkinson. Biasanya pada awal munculnya penyakit ini, orang-orang yang menderita penyakit Huntington ini merasa apatis, kecemasan, dan depresi, serta suasana hati yang tidak stabil. Selain itu, penyakit ini juga membuat para penderitanya susah untuk mendapatkan kembali ingatannya dan kemudian bisa menderita demensia. Penyakit ini juga menyebabkan kematian yang biasanya terjadi dalam waktu 15-20 tahun setelah timbulnya penyakit. Selain itu, gangguan neurokognitif penyakit Huntington juga biasa dimulai pada awal masa dewasa antara 30 sampai 85 tahun. Salah satu korban penyakit ini adalah penyanyi terkenal yang bernama Woody Guthrie. Yang selanjutnya itu gangguan neurokognitif akibat infeksi HIV. Ternyata virus HIV yang menyebabkan AIDS dapat menyerang sistem saraf pusat manusia dan menyebabkan gangguan neurokognitif. Efek utama dari infeksi HIV ini salah satunya itu seperti kelupaan. Jadi orang-orang yang mengalami atau menderita gangguan ini akan seringkali merasa lupa akan sesuatu, dan mereka juga akan mengalami gangguan konsentrasi serta kemampuan memecahkan masalahnya juga akan terganggu dan lebih rendah dibanding orang yang tidak menderita gangguan ini. Selanjutnya itu gambaran perilaku umum pada orang-orang yang menderita penyakit ini. Biasanya mereka itu seringkali berperilaku atau bersikap apatis, dan mereka juga sering melakukan penarikan diri terhadap dunia sosial atau mereka lebih suka sendiri. Jadi mereka melakukan penarikan diri dari sosial. Jadi materi yang selanjutnya itu ialah gangguan neurokognitif akibat penyakit prion. Prion ini merupakan molekul protein yang biasanya ditemukan di sel tubuh. Dalam kasus penyakit prion, biasanya kelompok abnormal dari prion terbentuk dan menjadi infeksius, yang mengubah molekul prion lainnya menjadi abnormal. Penyakit prion dapat menyebabkan kerusakan otak ketika kelompok molekul prion abnormal menyebar di dalam otak. Contoh penyakit prion yang paling terkenal itu ialah penyakit Creutzfeldt-Jakob. Nah, penyakit ini salah satu jenis penyakit otak yang jarang terjadi, namun jika terjadi akan sangat fatal. Biasanya orang-orang yang menderita penyakit ini akan ditandai dengan terbentuknya rongga-rongga kecil di otak yang menyerupai lubang, seperti spons. Penyakit ini juga menyebabkan kerusakan otak yang biasanya menyebabkan demensia. Gejala dari penyakit ini biasanya dimulai pada orang-orang yang berusia 50 tahunan. Hingga saat ini tidak ada pengobatan untuk penyakit ini, dan kematian biasanya terjadi dalam beberapa bulan setelah timbulnya gejala. Beberapa ahli menyebutkan bahwasanya sebagian besar penyakit prion itu belum tahu penyebabnya, tapi ada yang berasumsi kalau penyakit prion ini diturunkan secara genetik. Jadi penyakit prion ini bisa diturunkan dari orang tua. Baik, selanjutnya gangguan psikologi terkait penuaan. Pada dasarnya, orang yang lebih tua membutuhkan lebih banyak waktu reaksi untuk ia merespons suatu stimulus. Misalnya, orang tua yang mengemudi kendaraan membutuhkan lebih banyak waktu untuk merespon atau menanggapi sinyal lalu lintas dan kendaraan lainnya. Fungsi kekebalan tubuh juga menurun sehingga menjadi lebih rentan terhadap penyakit, serta perubahan kognitif dan fungsi memori yang menurun juga.
Secara keseluruhan, sekitar 1 dari 5 orang dewasa yang lebih tua menderita gangguan mental termasuk demensia, gangguan kecemasan, dan mood. Kecemasan dan penuaan. 1 dari 10 orang dewasa di atas usia 55 tahun menderita gangguan kecemasan yang dapat didiagnosis. Di sini, gender yang lebih rentan terkena gangguan kecemasan adalah wanita yang berusia lanjut daripada laki-laki yang berusia lanjut. Gangguan kecemasan yang paling sering terjadi di antara orang dewasa yang lebih tua adalah gangguan kecemasan umum dan gangguan fobia. Depresi dan penuaan. Depresi adalah masalah umum yang menyerang banyak orang dewasa yang usia lebih tua, terutama mereka yang memiliki riwayat depresi sebelumnya. Diperkirakan 1% dan 5% orang dewasa yang lebih tua menderita depresi mayor yang dapat didiagnosis. Penyebab depresi. Orang dewasa yang lanjut usia yang sedang mengalami depresi mungkin pernah menderita berbagai gangguan otak seperti DA atau ensefalitis, yaitu peradangan yang terjadi pada jaringan otak yang menyebabkan gejala gangguan saraf. Lalu mungkin penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson ini penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan mempengaruhi bagian otak yang mengkoordinasikan gerakan tubuh. Akibatnya, penderita kesulitan dalam mengatur gerakan tubuhnya, termasuk saat berbicara, berjalan, dan menulis. Lalu ada stroke. Stroke ini sangat mempengaruhi bagi orang tua. Orang yang lebih tua mungkin sangat rentan terhadap depresi karena stres menghadapi perubahan hidup seperti pensiun, penyakit fisik, ketidakmampuan dalam mengingat, penempatan di sebuah fasilitas tempat tinggal atau panti jompo, kematian pasangan, saudara kandung, kebutuhan untuk merawat pasangan yang kesehatannya menurun. Nah, jadi untuk mengatasi depresi ini, maka tersedia perawatan yang efektif termasuk obat antidepresi, terapi perilaku kognitif, dan interpersonal psikoterapi yang disebut dengan depresi geriatrik. Selanjutnya, masalah tidur dan penuaan. Nah, jadi gangguan yang lebih umum terjadi pada lansia ialah gangguan masalah tidur dibandingkan depresi. Lalu, apa saja sih faktor penyebab masalah tidur? Next. Faktor penyebab masalah tidur. Yang pertama kita lihat dari kacamata psikososial. Nah, faktornya itu seperti kesepian, kesulitan tidur sendirian setelah kehilangan pasangan. Lalu kita lihat dari kacamata psikologis, ada depresi, demensia, gangguan kecemasan, serta penyakit medis yang menyebabkan ia sulit tidur. Lalu ada pikiran disfungsional, yaitu kekhawatiran berlebihan tentang kekurangan tidur dan persepsi keputusan ketidakberdayaan tentang mengontrol tidur. Nah, di sini obat tidur sering digunakan untuk mengobati insomnia di usia lanjut. Namun, tetap menyebabkan efek samping, yaitu efek ketergantungan. Tapi memang ada baiknya menggunakan obat tidur harus dengan dosis dari dokter. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.